Coba bayangkan jika kita membaca buku sejarah, lalu halaman pertama penulisnya menekankan bahwa inilah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah dia benar-benar tahu ini adalah masa lalunya, ataukah ia sedang menceritakan ulang peristiwa dengan sudut pandangnya yang berbeda? Hai, saya Malayan Nurmaira dengan NIM 2288240051, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Untirta. Di sini akan mengajak kalian untuk menganalisis lebih jauh mengenai perkembangan filsafat melalui 5 pendekatan. Nah, kelima pendekatan ini tidak bisa berdiri secara mandiri, melainkan mereka membentuk spektrum epistemologis untuk memperkuat filsafat yang ada dalam sejarah. Perlu kita sadari bahwasannya setiap pendekatan itu merupakan respon dari pendekatan sebelumnya, yang mana jika sebelumnya tidak ada hal seperti ini, di pendekatan-pendekatan terbaru akan ada hal-hal yang diperlukan pada saat itu. Untuk tiap pendekatannya kita akan bedah menjadi 4 sisi, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih pendekatan tersebut atau apa sih hal-hal yang berbau filsafat tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji mengenai kelebihan yang ada dalam pendekatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kelemahan dan kekurangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dan yang keempat, kita akan mengulik contoh-contoh yang relevan dan sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan pendekatan yang ada. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi tersebut, kita harus pahami dulu apa sih sebetulnya hal yang harus kita perhatikan dan kenapa debat epistemologis itu penting dalam hal ini. Jawabannya ialah itu akan menentukan mana sumber yang akan sejarawan pilih dan memfasilitasi atau memvalidasi sejarah apa yang akan mereka lakukan, kemudian mereka tuliskan. Oke, kita masuk ke sesi inti di mana kita akan membahas mengenai 5 pendekatan tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang covering law model. Nah, covering law model ini diciptakan atau ditemukan oleh Carl Hempel pada tahun 1948, di mana ini akan memfokuskan bahwasanya sejarah itu sama dengan ilmu alam. Nah, untuk kelebihan dari covering law model sendiri yaitu dia merupakan salah satu pendekatan yang sangat objektif tapi formal. Jadi dia tuh formal, runtut, sesuai dengan apa yang akademis pikirkan. Tapi kelemahannya, karena sejarah itu universal, dia tidak menemukan titik celah atau celah untuk memfokuskan sejarah tersebut. Untuk contoh konkret dari covering law model sendiri yaitu kapitulasi Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, di mana hal ini tuh menjadi titik final universal untuk Belanda itu mencapai titik kelemahannya dan dimenangkan oleh tentara Jepang untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Tapi tunggu, yang hilang dari ekspansi tersebut ialah dimensi yang membuat peristiwa itu sangat unik dan menarik, yang bermakna juga. Dan hal ini tuh menjadi hal-hal yang paling berbeda gitu dibandingkan peristiwa-peristiwa sejarah yang lainnya, dan masuk ke dalam kategori pendekatan covering law model, teman-teman. Analisis CLM ini ternyata berasal dari hermeneutika Jerman, di mana hermeneutika Jerman ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermen, yang berarti menafsirkan.
Nah, berarti hermeneutika itu merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh para penulis dari sebuah teks ke para pembaca. Nah, Schleiermacher hidup pada akhir abad 18. Ia menafsirkan atau mendefinisikan bahwasanya hermeneutika itu merupakan seni memahami. Nah, di mana para penafsir ini tuh harus lebih paham dari para penulisnya sendiri mengenai pesan apa yang ingin disampaikan. Seperti itu. Contoh yang sangat menarik datang dari keadaan saat ini atau kehidupan kita saat ini, yaitu di mana adanya dua perbedaan penafsiran dari Mr. Quraisy Shihab dengan Said Qutb, di mana Mr. Quraisy Shihab sendiri itu sangat pro dengan nasionalisme atau Indonesia lah bahasanya. Tetapi berbeda dengan Said Qutb, di mana Said Qutb ini itu sangat anti nasionalisme. Nah, perbedaan latar belakangnya sendiri emang mereka sangat berbeda gitu dengan latar belakang dari keluarga masing-masing yang fokusnya berbeda juga gitu. Nah, hermeneutika di sini menjelaskan bahwa kedua penafsiran ini tuh tidak salah satunya benar atau tidak salah satunya salah, dan tidak keduanya benar dan tidak keduanya salah. Nah, hal ini menjadi titik kuatnya hermeneutika, di mana mereka itu tidak menyalahkan kedua belah pihak atau membenarkan kedua belah pihak, tapi mereka tuh bisa menjelaskan pluralitas dari makna yang ada tanpa harus membenarkan salah satunya. Nah, kita lanjut ke pembahasan pendekatan berikutnya, yaitu historisme. Historisme ini hadir pada paruh abad ke-19, di mana ia merupakan sebuah reaksi dari historiografi atau filsafat kedua musuhnya. Yang pertama ialah filsafat Hegel, yang kedua ialah pencerahan Perancis, di mana hal ini itu menjadi tolak ukur atau reaksi dari orang-orang yang tidak setuju dengan kedua pendekatan tersebut. Nah, tokoh kuncinya ialah Leopold von Ranke, di mana ia dipanggil atau disebut sebagai bapak historiografi modern. Ia hidup dari 1795 hingga 1886. Dan juga merupakan seorang sejarawan yang hanya menulis apa yang dia pikirkan. Tetapi hal itu benar-benar terjadi dan ditulis secara jelas dengan bahasa Jerman. Ada 3 pokok tesis dari historisme. Yang pertama ialah fokus terhadap individualitas, yang kedua adalah kontekstualisme, dan yang ketiga adalah Dynasty Vestehen Erkulen, di mana individualitas itu fokus terhadap pokoknya semua periodisasi peristiwa bangsa itu memiliki keunikan individualnya sendiri. Nah, kalau kontekstualisme, bahwasanya setiap peristiwa sejarah itu dapat dipahami dalam konteks sosial temporalnya. Dan yang ketiga, Dynasty Verstehen Erkulen itu adalah model atau metode ilmu kemanusiaan yang fokus dan berbeda dengan ilmu alam. Nah, contoh dari pendekatan historisme sendiri ialah perumusan teks proklamasi 17 Agustus 1945, di mana para sejarawan historisme ini fokus dan ketat terhadap sumber-sumber yang dipilihnya untuk menuliskan atau menuangkannya ke dalam proklamasi. Nah, dokumen primernya itu seperti ketikan dari Sayuti Melik, foto-foto dokumentasi itu sangat fundamental atau penting dalam penulisan sejarah proklamasi ini. Dan tradisi kritik sumber, heuristik, dan historiografi ini masih digunakan hingga saat ini dan digunakan oleh jurusan pendidikan sejarah Untirta sebagai hal yang sangat penting dilakukan sebelum kita mengeksekusi penulisan sejarahnya. Nah, tetapi historisme juga menghadapi kritik yang sangat tajam, di mana banyak orang-orang yang mengklaim bahwa objektivitas dari historisme itu adalah
sangat naif atau tidak dibenarkan gitu teman-teman. Yang padahal penyusunan dari historisme sendiri itu sangat fokus dalam pemilihan sumber dan juga penyusunan hal-hal yang sangat diperlukan. Nah, kita berlanjut ke pendekatan berikutnya yaitu narrativisme. Narrativisme memiliki tokoh utama yaitu Hayden White dengan sebuah karya yang monumentalnya yaitu Metahistory, The Historical Imagination in 19th Century Europe yang terbit tahun 1973. Dengan tesis radikalnya membahas bahwa sejarah merupakan naratif sastra yang tidak ada hubungannya dengan keadaan masa lalu. Nah, hal ini sangat dikritisi oleh para sejarawan. Nah, masa lalu itu merupakan teks prosa yang dituliskan oleh para penyair dan sejarawan adalah penyairnya. Dan bagi White sendiri, sejarah dan sastra itu tidak berbeda dalam segi naratifnya, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan secara fundamental dari kedua hal tersebut bagi White. Untuk contoh penerapan dari pendekatan narativisme itu ialah kita bisa melihat ke sejarah 1998 atau peristiwa reformasi 1998. Nah, yang berisikan berbagai macam peristiwa dan sejarah seperti kerusuhan Mei dan juga pengunduran Soeharto dan lahirnya era reformasi. Hal ini tuh bisa diceritakan melalui tropis yang berbeda dengan memberikan makna yang berbeda juga. Nah, kelebihan dari narativisme sendiri ialah dapat menghentikan cermin masa lalu yang menjadi dasar empiris naif dari sebuah kajian sejarah. Yang kedua yaitu menjadi dasar atau hal yang perlu diperhatikan secara mendalam agar makna sejarahnya itu tidak jauh dan tidak melebar serta akan lebih kritis serta mendalam. Nah, untuk kelemahannya sendiri, resiko relativismenya itu sangat tinggi, dimana jika tidak bisa dipertahankan, realitasnya itu akan menjadi sebuah penelitian yang tidak estetik atau tidak unik gitu. Nah, untuk pendekatan yang terakhir ialah pasca modernisasi, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling muda atau paling terakhir lahirnya dengan aliran radikal yang sangat tinggi dalam mendekonstruksi klaim epistemologis historiografi modern. Untuk tokoh kuncinya sendiri ialah Keith Jenkins, di mana ia juga memberikan atau mengeluarkan sebuah karya yang monumental, yaitu Rethinking History yang keluar dan terbit pada tahun 1991, di mana dalam penelitiannya itu Keith menggabungkan beberapa pemikiran dari sejarawan-sejarawan dan peneliti-peneliti terdahulu. Nah, ada 3 klaim pasca modernisasi untuk sejarah atau dalam sejarah. Yang pertama ialah sejarah itu bukan dari peristiwa masa lalu. Yang kedua itu fragilitas epistemologis, dan yang ketiga ialah sejarah itu dituliskan hanya untuk seseorang atau untuk kekuasaan saja. Nah, contohnya yang mana sih teman-teman? Kalau kita melihat sejarah, contohnya itu ada pada pelurusan sejarah pasca reformasi, di mana setelah runtuhnya rezim Soeharto, sejarah itu ditulis kembali atau diluruskan mana saja sejarah-sejarah yang perlu dianalisis dan perlu dikaji lebih dalam dari apa yang ada sebelumnya pada saat rezim Soeharto ke belakang. Nah, dalam hal ini pasca modernisasi ialah sebuah pendekatan sejarah yang membebaskan beberapa masyarakat atau kalangan masyarakat. Nah, setelah kita membahas dari kelima pendekatan tersebut, kita akan bandingkan secara kritis dari kelima pendekatan tersebut, bahwa CLM itu merupakan sebuah kajian atau pendekatan sejarah yang sangat objektif dan juga fokus terhadap
pendekatan ilmu alamnya atau ontologi. Dan jikalau historisme dan hermeneutika itu fokus terhadap peristiwa sejarah sebagai ilmu kemanusiaan atau hal yang pernah dirasakan atau dilalui oleh para manusia. Dan narativisme itu merupakan sejarah yang disebut sebagai teks prosa atau sejarah itu sama dengan sastra. Dan yang terakhir itu adanya pendekatan pasca modernisasi, di mana dalam pasca modernisasi ini sejarah itu disebut sebagai wacana ideologis yang dapat menjadi tolak ukur dari segala pendekatan dan menjadi hal yang terbaru untuk kehidupan saat ini. Nah, demikianlah esai kritis yang saya sampaikan mengenai pendekatan dan perkembangan sejarah yang saya kaji melalui mata kuliah filsafat sejarah. Saya Malayani Humaira, pamit undur diri. Jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih dan see you.